Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan membaca hadis tentang kisah Rasulullah SAW atau penjelasan dari Rasulullah SAW, orang yang matinya husnul khotimah. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Sudah kita baca dan hadisnya panjang. Dari hadis yang lalu, hadis tentang orang yang matinya husnul khotimah, ada potongan hadis yang di sini perlu saya sampaikan, yaitu ketika malaikat Mungkar Nakir menanyakan dengan 3 soal ini secara langsung. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Diterangkan oleh Rasul di sini, wahia 3 soal ini akhiru fitnatin, merupakan ujian terakhir, tu'radu alal mu'min, yang dihadapkan oleh Allah pada setiap mukmin. Namanya ujian itu tentu sebagaimana kita di dunia, di sekolahan, ada bahan yang diujikan, dan di sini sudah disebutkan 3 soal saja ujian terakhir. Cuma untuk bisa menjawab ini mengisyaratkan orang itu harus mengerti dan paham tentang 3 perkara ini. Dan 3 perkara ini merupakan dasar untuk bisa menghadapi ujian terakhir. Kalau sukses di ujian terakhir ini, maka ke belakang itu sudah tidak ada masalah, baik di alam kubur, di padang mahsyar, maupun nanti di akhirat, yaitu surga atau neraka. Soal pertama, marrabbuka, di sini mengisyaratkan kepada pelajaran akidah, keimanan. Artinya untuk bisa menjawab pertanyaan pertama ini, seseorang harus mempelajari, memahami, mengerti tentang akidah. Dan itu yang terpenting juga sebagai sebuah bangunan Islam. Akan bagus bangunan itu, bagus Islamnya seseorang kalau dibangun di atas dasar yang kokoh, dasar yang kuat, yaitu akidah. Apa saja pelajaran akidah itu para ulama sudah mengumpulkan dalam kitab-kitabnya, mulai dari kitab paling tipis, yaitu kitab akidah paling tipis yang sedang kita pelajari, yang sedang maupun yang tebal. Dan ini merupakan kaidah dakwah Rasulullah, memulai dengan akidahnya dulu, pondasinya dulu. Sebagaimana juga para arsitek kalau membuat bangunan supaya bagus, yang dikuatkan adalah pondasinya. Karena pondasi itu menjadi penentu dari kualitas bangunan. Bangunannya mentereng, tinggi, bagus, menjulang, tapi kalau pondasinya rapuh, itu sangat bahaya. Maka akidah juga menjadi penentu nilai ibadah, nilai pahala ibadah seseorang tergantung dari akidahnya ini. Ringkasnya dari pelajaran akidah itu minimalnya tentang rukun iman. Nah, sehingga dikatakan orang beriman itu orang yang akidahnya kuat, orang yang imannya kuat. Itu pelajaran ini. Dan alhamdulillah di sini kita
membuka pelajaran akidah. Yang kedua, pertanyaannya madinuka, apa agamamu? Agama ini ada 3 rukunnya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing punya rukun. Islam punya 5 rukun, iman punya 6 rukun, ihsan punya 1 rukun. Islam rukun pertama adalah 2 kalimat syahadat. Itu juga punya rukun dan punya syarat. Sholat juga ada rukun dan ada syarat, yang masing-masingnya kita harus tahu. Maka kalau ingin bisa menjawab pertanyaan ini, seseorang dituntut untuk mempelajari agama ini sampai ke yang terinci tadi. Syarat wudhu itu apa, syarat sholat itu apa, syarat rukun sholat itu ada berapa. Nah, kemudian kewajiban sholat itu ada berapa. Mungkin kalau saya tanya bapak-bapak, rukun sholat ada berapa? Susah kita menjawabnya, karena mungkin pendalamannya masih. Maka untuk bisa menjawab ini, seseorang harus belajar din. Itu ada apa yang dimaksud din. Zakat, ada sholat, ada haji, semua ada rukun-rukun dan ada syarat-syaratnya. Maka itu adalah perkara yang tidak bisa kita lalaikan agar bisa menjawab ini ujian, menghadapi ujian. Kalau ini sirah, waman nabiyuka, ini mengisyaratkan agar kita belajar sirah. Demikian juga Al-Quran dan hadis, intinya itu 3. Al-Quran itu isinya 3. Ada akidah, ada hukum, dan ada apa? Sirah. Nah, maka mempelajari tentang sirah pun itu juga bukan perkara yang harus dilalaikan, yang boleh dilalaikan karena berkaitan dengan sepertiga dari agamanya, ya. Sepertiga dari kandungan Al-Quran. Sementara sampai seumur kita ini kayak akidah sepertinya baru mulai. Mempelajari hukum ini di sini juga belum dimulai. Ini kan pelajaran fikih kan. Ya. Kemudian sirah juga belum. Nah, sementara ujian sudah pada mendekati ini. Ya. Usia-usia 50 ke atas sudah mendekati masa ujian. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, di sini Allah mengatakan yusabbitullah, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman, alladzina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Kalau di dunia ini kokoh orangnya, nanti di akhirat juga kokoh. Untuk bisa kokoh itu bagaimana, kan tidak bisa kalau nggak belajar. Nah, ini pentingnya pelajaran ini, pelajaran akidah, dan ini merupakan inti dari kitab ini, agar kita nanti mengembangkan pelajaran akidahnya, menguatkan akidahnya, memahami agamanya dan sirahnya. InsyaAllah dengan itu Allah akan beri taufik dan hidayah. Allah akan kokohkan untuk bisa menghadapi apa? Ujian terakhir ini. Saya ulang kata Rasul, wahya akhiru fitnatin. 3 soal ini merupakan ujian terakhir tu'radu alal mu'min, yang dihadapkan kepada orang beriman. Tapi kalau ini gagal, nah kita akan baca hadisnya malam ini. Kalau sampai gagal di sini, kita lihat bagaimana Rasul menjelaskan. Yaitu orang-orang yang matinya su'ul khatimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abdal kafira, sesungguhnya hamba yang kafir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, al fajir, hamba yang durhaka. Durhaka itu tidak manut, tidak taat pada Allah. Idza kana fi qita'in minad dunya, kalau mereka sudah berpisah dengan dunia, wa ikbalin minal akhirat, dan menghadapkan dirinya ke akhirat,
Dan ini suatu kepastian yang pasti akan kita hadapi masing-masingnya. Jangan menoleh ke yang lain dulu, karena kita akan berpisah dengan semuanya, sanak taulan, keluarga, anak istri, orang tua, ustadz, gurunya, bisa sendiri. Di sini Rasul juga mengatakan seorang hamba. Nuzila ilaihi atau nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, akan turun pada hamba tadi malaikat. Ghiladun syidadun, yang malaikatnya itu ghilad itu artinya keras, syidad itu ya keras juga. Bahasa kita itu kereng, atau kereng ini bahasa Jawa, Madura atau bahasa Indonesia apa kereng? Jawa. Kalau bahasa Indonesianya galak. Nah, malaikatnya itu galak dan keras. Memang dicipta oleh Allah untuk menghadapi orang-orang yang keras seperti ini. Ini kan orang-orang keras hatinya. Nah, suwadul wujuh, wajahnya juga hitam. Dibuat oleh Allah malaikat yang serem kayak gini. Ma'ahum musuh. Mereka para malaikat itu membawa musuh, kain kasar gitu. Mungkin bahasa kasarnya gombal. Bawa kain kasar minanar, bawanya dari neraka. Kalau orangnya yang mau mati ini orang jelek, sudah disiapkan kain dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Malaikat itu duduk sejauh pandangan mata. Nah, summa yaji'u, kemudian datang malakul maut. Malakul maut seringnya muslimin mengatakan malaikat Israel ya. Tapi itu penamaan yang salah karena tidak ada dalilnya. Yang benar ini dalil, ini juga hadis ini. Hatta yajlisa, sampai malakul maut itu duduk inda ra'sihi, di dekat kepala hamba ya, tadi yang mau meninggal tadi. Fayaqulu, dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Nah, ukhruji, keluarlah, ila sakhatin minan nar wa ghadabin, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan menuju ghadab, itu juga murka, sakhat itu juga murka, kemarahan dari Allah dan murka dari Allah. Qala, Rasul mengatakan, fatafarraqa fi jasadihi, jiwanya tadi menyebar di badannya, artinya tidak mau. Wayan tazi'uha, maka ditarik oleh malakul maut tadi, kama yuntaza'us sufut, seperti ditariknya sufut. Sufut itu kayu, kalau kita kayu al-kathirus syu'ab, kayu yang ada paku-pakunya. Jadi kayak pentung gitu, tapi di ujungnya itu banyak paku-paku. Minas sufuti minas saufil mablul, jadi badannya itu seperti sauful mablul, itu kain basah. Jadi kain basah yang melilit di kayu yang banyak pakunya, ditarik. Nah, ini Rasul menggambarkan ngerinya sakaratul maut bagi orang yang fajir. Kalau orang yang mukmin itu kan seperti rambut yang ditarik dari adonan. Nah, fatakta'u ma'aha al-uruku wal asab, maka dengan ditariknya itu terputus urat-uratnya. Fayal anuhu kullu malakin, maka melaknat orang tadi semua malaikat. Bainas sama'i wal ardi, malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Wa kullu malakin, juga dilaknati oleh semua malaikat fis sama,
yang ada di atas langit, bukan hanya yang ada di antara langit dan bumi. Di atas langit pun mengetahui itu dan melaknati. Wa tughlaqu abwabus samai, para penjaga pintu langit itu menutup pintunya. Ini juga dalil bahwa langit itu ada apanya? Pintu-pintunya, dan ada penjaganya. Nah, laisa min ahli babin, tidak seorang pun malaikat penjaga pintu, illa wahum yad'unallaha, kecuali mereka berdoa kepada Allah, Allah ta'ruju ruhuhu min kibalihim, memohon kepada Allah agar ruh orang jelek itu tidak naik melalui pintunya yang mereka jaga. Fayakhudhuha, maka diambillah ruhnya. Fa idza akhadhaha, setelah diambil ruhnya dengan paksa, ditarik paksa karena tidak mau. Sudah kenapa enggak tahu, melihat ngerinya apa yang akan dihadapi. Kalau orang mukmin dia kadang kelihatan tersenyum, walaupun Rasul mengatakan walaupun husnul khotimah itu sakarat. Sakarat itu kesakitan. Mbak Rasul minta air kepada Aisyah, diseko bahasa kita, dispon supaya dingin. Nah, tapi karena melihat balasan yang dijanjikan, malaikat turun memberi kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, turun padanya malaikat. Nah, alla takhafu wa la tahzanu, agar dia tidak sedih dan tidak takut. Wa absiru bil jannah, diberi kabar gembira oleh malaikat, kamu akan masuk jannah. Kabar gembira ini yang menjadikan orang atau meringankan proses sekarat itu. Proses sekaratul maut itu menjadi ringan karena kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat. Kemudian kita termasuk itu. Nah, lam yada'uha, malaikat itu tidak membiarkan ruh tadi setelah diambil, fi yadihi, tidak membiarkan di tangannya, tarfata ainin, sekejap pun, hatta yaj'aluha fi tilkas musuh, langsung dimasukkan ke gombalan yang dari neraka tadi. Wa yahruju minha, dan keluarlah ruh itu dari badannya, ka'antanirihi jifatin, seperti bau paling busuk. Jifah itu bangkai, seperti atau lebih busuk dari bangkai terbusuk, wujidat ala wajhil ardi, yang ada di muka bumi. Tapi kok enggak bau, saya lihat orang kafir mati enggak bau itu. Nah, ini beda, itu kan alam nyata. Yang sedang kita bahas ini adalah alam masuk ke dalam iman kepada hari akhirat. Rukun iman yang keberapa? 5, ya. Fayas'uduna, maka malaikat itu membawa naik, ya, membawa naik ruh itu. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, tidaklah melewati malaikat antara langit dan bumi kecuali malaikat itu mengatakan ma hadzal ruhul khabithu, ruhnya siapa kok bau, kok busuk ini, ruh yang jelek ini ruhnya siapa? Fayaqulun, malaikat yang membawa itu menjawab, Fulan ibnu Fulan, ini adalahnya ruh Fulan bin Fulan, biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan menyebut nama yang jelek yang diberikan di muka bumi.
Ini juga nasihat pada orang tua agar jangan memberi nama anaknya itu dengan nama yang jelek. Kalau namanya jelek diganti. Nah, hatta yantahi bihi ila sama'id dunya, sampai berhenti di langit dunia. Fayustaftahu lahu, kemudian malaikat itu minta dibukakan pintunya. Fala yuftah lahu, kalau fala yuftahu lahu maka pintunya tidak dibuka. Nah, gak bisa, malaikatnya tidak mau membukanya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, membaca ayat la tuftahu lahum abwabus samai, tidak dibukakan untuk mereka. Mereka ini siapa? Orang yang su'ul khotimah itu, pintu-pintu langit. Ini ayat ini. Wala yadkhulul jannata, dan mereka tidak bisa masuk jannah. Jannah surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, maka ini juga nasihat agar kita bisa masuk jannah. Nah, untuk waspada, hati-hati jangan lalai. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah mengatakan, kata Rasul, uktubu kitabahu, tulislah namanya fi sijin, di sijin. Kalau orang mukmin dicatat di mana? Iliyin. Iliyin itu artinya yang tinggi, di atas. Karena surga itu juga di atas. Kalau sijin ini artinya penjara. Nah, fil ardis sufla, yang ada di bumi paling bawah. Bumi itu ada 7. Bumi paling bawah, di sana ada neraka. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awan hawa panas yang ada di muka bumi itu merupakan asapnya jahanam. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, uidu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku itu ke dunia. Fa inni wa'adtahum, karena aku menjanjikan untuk dikembalikan ke tanah, ke bumi. Anni minha khalaqtuhum, karena aku yang mencipta mereka dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan ke dalam tanah aku kembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Kita dicipta dari tanah, akan masuk tanah, nanti dikeluarkan dari tanah. Itu terakhir. Faturiha ruhuhu minas samai torhan, maka dilemparlah ruhnya dari langit. Torhan ini namanya masdar mutlak untuk menguatkan ini, dengan lemparan yang sangat. Hatta taqa'a fi jasadihi, sampai nanti kembali ke jasadnya. Tsumma qara'a, kemudian Rasul membaca ayat, wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'anna ma kharra minas samai, seperti orang yang terlempar dari langit. Fatahtafuhu at-tairu, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, atau dibawa angin ke tempat yang jauh. Orang bilang ruhnya kentayangan gitu. Tapi ya tidak kentayangan, maksudnya kentayangan itu tidak bisa kembali ke badannya. Itu makna kentayangan ya, gentayangan. Tapi ini tidak gentayangan, memang dilempar kemudian bisa kembali ke badannya.
fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kembalilah ruhnya ke badannya. Qala fa innahu, maka orang yang mati tadi la yasma'u, dia mendengar hafqani'a li ashabihi, hentakan kaki saudaranya, idza wallau anhu, ketika dia berpaling. Berarti kan cepat. Proses tadi itu cepat. Dikeluarkan, naik, kemudian kembali. Karena orangnya yang ngantar itu masih di situ, itu rohnya sudah balik. Nah, maka Rasul mengatakan, mintakan ampun saudaramu ini ketika di alam, di kuburan. Mintakan ampun saudaramu ini, istaghfiru li ahikum, mintakan ampun saudaramu ini, was'alullaha at-tatsbit, mohonkanlah kepada Allah kekokohan saudaramu ini ketika beliau ngubur sahabat. Li'annahul an yus'al, kata Rasul, karena sekarang dia sedang ditanya. Ini diantara dalilnya, orangnya belum pulang dia dengar hentakan kakinya. Ini kisahnya sampai sini, kembalinya ruh ya pada badannya. Wayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat syadidal intihar, yang sangat keras bentakannya. Fayantahiranihi, maka dua malaikat itu membentaknya. Wayajlisanihi, dan mendudukkannya. Fayakulani lahu, dan dia mengatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Nah, fayaqulu ha ha la adri, dia mengatakan ha ha, aku tidak tahu. Fayaqulan ma dinuka, fayakulani lahu, dia menanyai lagi, apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri. Nah, padahal ini muslim ya, kok bisa gak ngerti agamanya. Nah, ya kalau ateis yang gak punya agama. Fayaqulani fama taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum. Malaikat tanya lagi, apa yang kamu katakan tentang orang ini yang diutus pada kalian? Fala yahtadi li ismihi, dia tidak ingat lagi namanya siapa. Fayuqal, malaikat itu membimbingnya, Muhammadun, dan namanya Muhammad. Nah, kok iso lupa? Itu tadi, kemaksiatan menutupi apa yang telah dia ketahui. Fayaqulu ha ha la adri, sami'tun nasa yaqulun dzaka, aku pernah mendengar manusia mengatakan seperti itu. Nabiku itu Muhammad, sepertinya aku pernah mendengar. Nah, qala, maka Rasul mengatakan, fayuqal, dikatakan kepada orang yang mati, la daraita, kamu tidak belajar ya. Kamu kemana saja hidupnya? Sibuk dengan dunia, dengan syahwat, dengan nafsumu. Wala talauta, dan kamu tidak membaca. Nah, ini disalahkan, makanya orang enggak ngaji itu salah. Bahaya besar. Nah, yang kata Ali radhiyallahu anhu, innama ahwafu ma akhafu alaikum syai'an, ada dua perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Tulul amal wattiba'ul hawa, panjang angan-angan. Nah, dikira umurnya masih panjang, dia lalai, gak mau belajar, gak mau memperbaiki diri, gak mau sadar. Itu namanya apa? Panjang angan-angan. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa tufsidul akhirah. Orang yang panjang angan-angan itu merusak akhiratnya,
mau belajar nanti saja. Jadi gak belajar sudah sepuh belum tahu rukun iman berapa, rukun Islam berapa, rukun sholat berapa, nggak tahu. Nah, wattiba'ul hawa tufsidul haq tufsiduddin. Sementara mengikuti hawa nafsu itu merusak agamanya. Nah, akhiratnya nggak terurus karena kepanjangan angan-angannya. Padahal sudah ada yang dimakan, sudah ada hidupnya, sudah hajatnya sudah terpenuhi. Tapi karena nafsu dituruti ya nggak ada berhentinya. Nafsu itu nggak bisa tua. Kalau badan itu bisa tua, tapi kalau nafsu dunia nggak ada tuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka punya 2 gunung emas, 2 lembah emas, ingin yang ketiga. Rasul juga mengatakan secara jelas bahwa kalau dunia, badan, umur itu yahram itu bisa tua. Tapi kalau dunia, jiwa dunia, al-hirsu, senang dunia itu tidak mengalami tua. Kata Syekh Utsaimin, kadang orang umur 90 itu kalau bicara dunia itu mengalahkan yang usia 30 tahun. Semangatnya terhadap dunia. Kapan berhentinya? Ketika mulutnya dipenuhi dengan tanah. Baru berhenti, baru sadar. Tapi kata Rasul, fa in taballah, kalau kamu taubat, Allah terima taubatnya. Menunjukkan bahwa cinta dunia, nuruti nafsu, panjang angan-angan itu termasuk dosa. Karena Rasul bilang apa? Fa in taba, jika kamu taubat. Artinya kalau itu bukan perkara yang salah, bukan perkara yang dosa, enggak perlu taubat. Ada seorang sahabat membenahi jendelanya yang memang rusak, ketemu Rasul, ada apa ini? Ini rusak, Rasul dibenahi. Rasul masih mengingatkan, wal amru asra min hadza, urusan akhirat lebih penting dari ini. Masih seperti itu. Sehingga para sahabat itu keimanannya sangat tinggi, perbuatannya tidak sebanyak orang-orang terakhir, tapi mereka kualitasnya yang sangat bagus, mengalahkan orang yang banyak amalannya. Ulama terakhir, orang-orang terakhir itu kan amalannya banyak, bicaranya banyak, tapi barokahnya sedikit. Kamu tidak belajar ya tidak baca ya, kata malaikat. Fayunadi munadin minas sama'in an kadzdzaba, maka diseru dari langit bahwa dia dusta. Nah, dikatakan di sini fafrisu lahu minan nar, maka berilah dia hamparan dari neraka. Ini karena dia jawabnya haha seperti ini, maka balasannya ini, berilah dia hamparan dari neraka. Ini hamparan yang panas, jelek dari neraka. Nah, ini yang disebut dengan siksa kubur. Balasan bagi orang-orang yang lalai tentang 3 perkara, ada 3 masalah tadi. Gagal menghadapi 3 pertanyaan ini. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan dia pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, sehingga dia bisa merasakan panasnya neraka. Har itu panas, samum ini racun. Biar dia merasakan panasnya neraka dan racunnya neraka. Ini masih di mana ini? Alam kubur. Sudah kayak gini ngerinya. Nah, wa yudayyiqu alaihi qabruhu, maka disempitkan kuburnya, hatta tahtalifa fihi adla'uhu, sampai remuk ya tulang-tulangnya. Ndak itu pernah saya bongkar, tetap itu yaitu kan namanya kuburan. Yang kita bahas alam kubur, alam akhirat.
Alam akhirat itu pakai hati, bukan pakai otak. Kalau otak itu tipis, sempit, kecil. Kalau hati itu lebih luas. Nah. Wa ya'tihi wa fi riwayatin wa yumassilu lahu rajulun, maka datang pada orang tadi. Tadi diingat-ingat ya, lemeknya dari neraka, dibukakan pintu neraka sampai merasakan panas dan racunnya, disempitkan kuburnya. Ini masih satu hadis, karena di hadis lain masih disebutkan berilah pakaian dari neraka. Kemudian datang seseorang, qabihul wajhi, yang wajahnya jelek, qabihus siyab, pakaiannya jelek, muntanurrih, baunya busuk. Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, absyir. Absyir kalau secara bahasa memang diartikan gembiralah. Padahal ini bukan masalah gembira, disiksa kok gembiralah. Maksudnya rasakanlah gitu ya. Karena basar ini asalnya kulit. Kulit itu bisa lihat, bisa terpengaruh oleh kabar yang sampai padanya. Kalau kabarnya bagus, kulit itu bisa kelihatan semeringah. Nah, tapi kalau jelek kabarnya, kulitnya, wajahnya bisa merah, bulunya beguduk berdiri. Nah, billadzi yasu'uka. Nah, rasakanlah apa yang kejelekan yang telah menimpamu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang telah dijanjikan padamu. Nah, fayaqulu, maka orang itu mengatakan, wa anta fabasyarakallahu bisyarr. Maka engkau juga, kata orang itu yang mati tadi, Allah yang memberi kabarmu dengan kejelekan. Man anta, siapa kamu ini? Fa wajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu kok sangat jelek. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, ana amaluka al-khabithu, aku adalah amalanmu yang jelek. Nah, jadi di sini kalau secara akal susah kita memahami, karena amalan itu perkara yang maknawi, ya, perkara yang nggak nampak. Tapi di sini oleh Allah diapakan? Dijadikan seseorang, dijadikan benda berupa orang. Fa wallahi, orang tadi mengatakan, demi Allah, ma alimtu, aku tidak mengetahui kamu, illa kunta bati'an an ta'atillah, kamu dulu di dunia ini adalah orang yang lambat menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, sholatnya lambat, ngajinya lambat, artinya lemot. Nah, bahasa kita lemot, bahasa sekarangnya lemot. Jadi nasihat bahwa kita ini jangan lemot, semangat. Karena kita ini sedang berjalan ke belakang menuju habis. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Nah, dulu tidak ada, sekarang berjalan menuju nggak ada, kemudian tidak ada, nggak disebut lagi. Sari'an ila maksiatillah, kamu dulu di dunia ini cepat kalau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fajazakallahu syarron, maka Allah balas kamu dengan balasan kejelekan. Tsumma yuqayyidu lahu, kemudian didatangkan pada orang tadi. Ini lebih ngeri lagi dari yang atas tadi. Yang atas tadi apa? Hamparan dari neraka, pintu neraka, kuburnya disempitkan. Coba di sini kata Rasul, didatangkan padanya a'ma. A'ma ini penyiksa yang buta. Asam tuli abkama bisu, buta nggak lihat, tuli nggak dengar, abkama bisu.
Fi yadihi mirzabatun, di tangannya ada mirzabah. Mirzabah itu alat pukul. Nah, megang alat pukul di tangannya. Penyiksa. Nah, di sini tidak disebutkan malaikat atau apa, jelas penyiksa. Lau duriba biha jabalun, kalau dipukulkan mirzabahnya tadi, nah, kana turoba, maka gunung itu akan jadi debu. Lebur, gunungnya jadi lebur, jadi debu karena kerasnya apa? Pukulannya itu. Fayadribuhu darbatan, maka orangnya itu dipukul. Enggak tahu sudah hancur apa belum, karena apa? Enggak lihat dia. Menjerit atau enggak dengar. Nah, hatta yasiru biha turoba, sampai orangnya itu jadi debu. Tsumma yu'iduhullahu kama kana, kemudian Allah kembalikan lagi. Nah, fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul lagi. Fayasihu, maka dia menjerit. Nah, orangnya itu menjerit. Sihatan, dengan satu jeritan, yasma'uhu kullu syai'in, yang bisa didengar oleh segala sesuatu, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Oleh Allah ditutup pendengarannya. Tapi yang lain mendengar, kayak ayam misalnya, hewan. Nah, ketika masuk daerah kuburan, dengar-dengar ayamnya, dengar. Tapi manusia tidak mendengar. Di hadis lain Rasul mengatakan, laula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur, nah, lada'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri, aku akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Karena kalau mendengar, orang itu pingsan. Kalau pingsan kan tidak bisa ngubur saudaranya. Nah, gitu. Nah, maka tidak diperdengarkan oleh Allah, supaya kalian bisa apa? Saling mengubur. Nah, tapi kita mendengar dengan pendengaran hati. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, karena yang mengatakan ini orang al-masduq, Rasul yang tidak berdusta, yang tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiquhu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah, dia tidak mengatakan dari dirinya. In huwa, yang dikatakan itu wahyun yuha, wahyu yang disampaikan kepada beliau. Tsumma yuftahu lahu baban minan nar, kemudian dibukakan baginya pintu neraka. Jadi diulang di atas tadi sudah ya. Wa yamhadu min farasinar, dan dia dihamparkan hamparan dari neraka. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, Rob, atau ya Rob, la taqumis sa'ah, jangan kau datangkan hari kiamat. Ketakutan. Nah, maka ini nasihat bagi kita agar kita ini cerdas. Rasul mengatakan, al-kaisu mandana nafsahu, orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kematian, karena proses kematian itu sangat ngeri. Seperti yang telah kita baca 2 kali pertemuan, bagaimana Rasul menjelaskan secara rinci proses kematian, agar kita menyiapkan diri. Rasul juga pernah ditanya, manil aqyas, siapa orang yang lebih cerdas lagi? Rasul juga masih mengingatkan, al aqyas, orang yang lebih cerdas lagi, man aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wasdi'dadan lahu, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Karena ngerinya seperti ini, maka
kesehatan yang Allah karuniakan pada diri kita, baik badan, pendengaran, penglihatan, itu ketiganya hati, ketiganya ini merupakan pintu-pintu masuknya hidayah, agar kita bersyukur iman itu untuk benar-benar serius menyiapkan dirinya masing-masing untuk menghadapi perkara yang pasti akan kita hadapinya. Nah, inilah pembacaan hadis tentang bagaimana orang itu husnul khotimah, bagaimana su'ul khotimah. Beliau sampaikan di kuburan supaya lebih mengena, lebih serius, lebih mempersiapkan diri. Maka tidak ada yang bisa melalaikannya kecuali dua perkara tadi yang kata Ali radhiyallahu anhu, panjang angan-angan, nah, dan mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa sampaikan malam ini. Mudah-mudahan mengingatkan diri kita untuk menghadapinya, mempersiapkan diri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.